Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, hadir kembali di podcast Bu Dosen, podcast bedah buku ajar dosen oleh Perpustakaan Umsida. Hari ini saya Irta Fidinia, Pustakawan Kampus 1 akan membedah sebuah buku berjudul Konsep Dasar Matematika, karya Bapak Dr. Muhammad Faisal Amir MPD. Buku ini dirancang khusus untuk para calon guru dalam menguasai konsep dasar matematika. Bersama saya saat ini Bapak Faisal Amir. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Langsung saja nggih Pak, mengenai buku ini, matematika menurut Anda itu apa? Matematika itu suatu ide abstrak dan di situ menaungi banyak aspek fundamental dan banyak miskonsepsi di dalam kehidupan. Kalau matematik itu adalah simbol, kemudian ada line atau garis, kemudian ada geometri saja, bilangan saja, tapi matematik itu yang lebih terpenting adalah aspek reasoningnya atau penalarannya. Jadi semua basis penalaran itu adalah nafas dari matematik. Nah, kemudian orang awam mengenalnya matematik itu adalah dikemas dalam simbolnya. Jadi sebetulnya matematik itu adalah ide abstrak atau suatu konsep yang di situ bernafas mengenai reasoning atau penalaran. Dan disimbolkan melalui suatu, ada garis atau line, kemudian ada kalau kita mengenalnya ada geometri, bilangan dan seterusnya itu. Jadi pada prinsipnya adalah reasoningnya. Begitu. Lalu apa latar belakang Bapak menulis buku ini dan bagaimana pentingnya konsep dasar matematika bagi para calon guru? Ya, jadi buku ini awalnya itu karena kami di prodi pendidikan sekolah dasar awalnya memang tidak memiliki buku ajar untuk matematika secara khusus. Jadi harus ada buku yang bisa menaungi secara kurikulum di ke-SD-an pada saat itu. Namun karena juga ada kebutuhan teman-teman prodi yang lain, tidak hanya di PGSD, ada IPA, kemudian ada PTI, dan juga bahkan ada teman-teman teknik yang membutuhkan basic matematik, sehingga itu dibutuhkan adanya juga materi matematik yang bisa menaungi pada beberapa prodi, tidak hanya calon guru sekolah dasar. Nah, yang membedakan kenapa harus di sekolah dasar itu karena ada aspek pada problem solvingnya. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau ada teman-teman dari kependidikan itu berarti membutuhkan problem solvingnya, membutuhkan reasoningnya, membutuhkan penalarannya. Tapi kalau untuk prodi non kependidikan itu membutuhkan materi-materi di luar problem solvingnya tadi. Ambil contoh ada himpunan, ada persamaan, pertidaksamaan, kemudian geometri dan seterusnya. Apa sih isi buku ini Pak? Sedikit banyak gitu. Jadi buku ini tuh di-create berdasarkan pendapat legenda matematik ya. Jadi ada legenda matematik yang selama ini menjadi mazhab para matematikawan, termasuk lecturer atau pendidik di bidang matematik, itu adalah Jos Polya. Jos Polya memiliki buku How to Solve It. Jadi bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau masalah. Dan masalah menurut Polya itu dibedakan. Jadi kalau soal misalkan 1 tambah 3 itu adalah 4, nah itu bukan masalah tapi soal. Nah, kalau masalah itu adalah suatu soal yang harus dipecahkan berdasarkan algoritma, tapi tidak bisa secara forward, secara langsung. Nah, itu menurut Polya adalah masalah. Nah, buku ini disusun berdasarkan nafasnya Polya tadi. Jadi How to Solve It itu ketika di split itu akan menjadi 4 menurut pendapat Polya, yaitu understanding the problem, memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian. Jadi harus ada rencananya dulu, baru dari rencana formulanya jelas, maka turun ke pelaksanaan. Jadi pelaksanaan dari rencana tadi baru nanti akan looking back atau memeriksa kembali. Nah, itu sebagai bab 1. Kemudian bab-bab yang lain itu turunannya adalah pada himpunan, kemudian persamaan, pertidaksamaan, kemudian ada juga transformasi geometri. Lah itu nanti untuk menaungi teman-teman yang di luar guru.
Tapi pada seluruh bab 2 sampai akhir, itu bernafaskan problem solving. Jadi pada intinya buku ini sangat mengakomodir kebutuhan teman-teman sekolah dasar, calon guru, atau yang umum, tapi pada matematika yang versi basic dan berbasis penyelesaian masalah. Siapa target pembaca buku ini, Pak? Kalau untuk target tentunya kami utamakan pada saat itu ya teman-teman calon guru secara khusus di sekolah dasar. Tapi juga karena kami memang mendesain ingin menjadikan buku ini tidak hanya bermanfaat untuk teman-teman sekolah dasar, karena juga matematik tentu basic, dan tadi sudah saya jelaskan itu bisa menaungi banyak aspek di prodi yang lain, sehingga juga target umumnya adalah teman-teman di luar keSD-an. Dengan kurikulum Merdeka saat ini, apa buku ini masih bisa dipakai atau ada pembaruan lagi gitu, Pak? Ya, tentu untuk kurikulum Merdeka, bahkan di kurikulum sebelumnya ada 2006 yang pakai KTSP, kemudian 2013, kemudian yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Buku ini sebetulnya masih bisa dipakai dan masih sangat relevan untuk dipakai. Kenapa? Karena tadi bernuansa atau bernafas pada problem solving. Tapi kalau secara khusus apakah buku ini akan bisa mengakomodir pada kurikulum kurikulum Merdeka, itu nanti tentu akan menjadi tindak lanjut kami, karena memang ada riset yang banyak berkembang ya. Jadi ada banyak penelitian, kemudian ada banyak organisasi di matematik itu mengembangkan, diantaranya adalah lebih khusus problem solving dikhususkan pada matematika literasi. Matematika literasi itu berkembang di OECD. Kalau di Australia itu numerasi. Nah, di Indonesia itu mengenalnya sebagai numerasi, tapi mazhabnya adalah matematika literasi. Jadi pada intinya nanti kami akan mencoba mengelaborasi lagi buku ini menjadi nafasnya lebih khusus dari problem solving, yaitu matematika literasi. Berarti nanti ada buku lanjutannya? Ada buku lanjutannya. Nah, itu nanti rencananya mungkin namanya adalah kami sesuaikan dengan kurmer yang sekarang, yaitu konsep numerasi ya, konsep dasar numerasi, mungkin ke sana. Jadi basicnya adalah problem solving yang kami khususkan lagi menjadi matematika literasi, kemudian materinya menyesuaikan dengan keSD-an. Sebelum jadi dosen di sini, Bapak pernah ngajar di SD, mungkin pengalaman di sana? Kalau untuk sekolah dasar paling ya hanya untuk praktek, pengalaman lapangan itu aja. Kalau untuk ngajar secara khusus, kami berkembang melalui penelitian dan pengabdian. Seperti kurikulum Merdeka kemarin, Pak, ya kan ada beberapa soal yang penjabarannya itu berbeda sama yang kurikulum lama. Itu menjelaskannya ke para calon guru gimana, Pak? Ya, tentu itu adalah suatu hal yang baik ya. Jadi memang kalau kita selama ini pendidikan yang berkembang di kita itu memang mazhabnya masih di luar. Nah, di luar itu memang secara pasti memang tidak bisa dibandingkan 100% dengan kita yang sekarang ya. Ambil contoh dari hal yang paling mudah adalah jumlah rombongan belajar, rombel. Jadi satu kelas mungkin mereka itu ada 10, ada 15 ya. Di Finland itu sama. Kalau di kita itu kan banyak juga. Nah, kemudian SDM juga masih belum banyak ya. Dan juga diantaranya kalau di luar itu teman-teman yang memiliki kualifikasi tinggi itu tentu banyak di sekolah dasar justru. Jadi ada semacam piramida terbalik sebetulnya kalau di kita. Nah, kemudian pesannya bagi teman-teman guru sekolah dasar ya jadi harus selalu mengelaborasi buku khususnya pada matematika literasi. Nanti pada matematika literasi, kalau kita tahu ya, matematika literasi itu memang didesain bukan close ended tapi open ended. Jadi jawabannya itu akan beragam. Nah, itu yang menjadi persoalan ya. Jadi SDM kita terbatas, harus mengoreksi jawaban yang open ended bukan close ended. Nah, sehingga nanti itu menjadi persoalan juga. Jadi pesan saya adalah
kita harus menjadi calon guru yang berintegritas, bisa meluangkan waktu lebih dibandingkan dengan standarnya, agar siswa kita mendapatkan impact yang lebih besar tentunya ya, dan insya Allah nanti akan menjadi amalan yang lebih baik, dan amalannya akan tentu akan selalu mengalir meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, itu mungkin pesan moralnya ya. Cuma pada intinya calon guru sekolah dasar harus memiliki integritas dalam memandang kurikulum pada kurikulum Merdeka saat ini untuk mengajarkan matematika itu tentunya. Karena tadi bersifat open ended. Nah, itu nanti kalau kita breakdown lagi ya. Open ended kalau di dalam kurikulum Merdeka itu nanti akan dipecah dari matematika literasinya, itu akan dipecah. Akan menjadi proses konten dan konteks. Nah, apa itu prosesnya? Lah ini yang membedakan dengan pendapat Polya, meskipun teorinya dikembangkan dari pendapatnya Polya. Jadi proses itu ada diantaranya kita melakukan formulating atau memformulasikan. Setelah memformulasikan, nanti baru kita akan melakukan employing atau menggunakan, baru nanti interpreting. Nah, interpreting itu menginterpretasikan, baru nanti evaluating. Lah dari pendapat untuk matematika literasi sama Polya, yang membedakan adalah interpretingnya. Nah, artinya pesan bagi teman-teman calon guru adalah jawaban siswa bukan pada true and false atau jawaban pada benar salah, tapi pada siswa bisa membahasakan matematika, interpretasinya dapat dengan bahasa mereka. Jadi interpretasinya yang penting. Karena itu juga kemampuan communication skill itu juga diperhitungkan dalam era yang sekarang. Itu pemerintah sebetulnya inginnya ke sana. Jadi bukan pada matematika literasi yang benar salah, tapi pada open endednya, ada elaborasinya, ada juga berkaitan dengan mental siswa. Jadi ada ketangguhan juga, itu yang P5 untuk Pancasila dan seterusnya. Juga berkaitan dengan yang tadi, jadi ada kemampuan komunikasi literasi. Dan juga kalau kita perdalam lagi ya, jadi dari proses tadi itu konten tidak ditinggalkan. Jadi konten basic tetap ada, bilangan, geometri, seputar itu masih sama. Yang membedakan lagi nanti arahnya adalah juga sekarang sudah mulai transisi ya. Itu adalah pada konteks. Jadi memahami matematik itu menggunakan local thinking atau berpikirnya itu lokal. Jadi misalkan memahami, kalau sederhananya ya, kita biasanya memahami lingkaran. Memahami lingkaran anak SD itu hanya digambarkan pakai spidol gitu ya. Nah, kalau di Sidoarjo itu kan ciri khasnya misalkan UT-UT. Nah, itu mengenalkannya pakai UT-UT. Nah, kayak gitu-gitu itu. Iya. Jadi ada proses, konten dan konteks yang harus kita tekankan kepada siswa nantinya. Nah, kira-kira gitulah. Iya, saya kemarin tuh habis baca Pak ya, nggak baca sih, lihat matematika zaman dulu tuh kalau menjumlahkan, memperkalikan tuh langsung gitu ya. Kalau sekarang kan harus di bawah, diperpanjang gitu. Itu memang kurikulumnya sekarang seperti itu? Sebetulnya kurikulum yang sekarang itu menurut saya memang ini ya, lebih ditekankan kepada conceptual understanding-nya. Jadi masih pada pemahaman dasar. Kemudian itu kalau pada pemahamannya ya, jadi misalkan memahami hal yang sederhana, misalkan 3 kali 1. Nah, itu sebetulnya kalau secara hasil kan sama-sama 3. Nah, tapi nanti prosesnya kalau dikaitkan dengan matematika literasi tadi, karena proses itu diperhitungkan, yang benar adalah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, konteks apa yang kita berikan kepada siswa? Misalkan konteks yang dekat dengan siswa. Nah, misal kita pernah enggak ke dokter itu dikasih tabletnya itu misalkan satu itu langsung satu pagi, siang, malam, ataukah 3 tablet itu langsung ditelan. Nah, kan gitu. Hal kayak gitu itu mengkonstruk ya, membangun secara konsep. Nah, nanti kalau itu dikaitkan dengan Bloom, itu nanti artinya siswa dipastikan bisa paham, berarti masuk ke C1 atau maksimal C2.
Nah, kemudian kalau ingin dielaborasi lagi menggunakan matematika literasi atau numerasi yang lebih dalam tadi, itu berarti kalau menurut Bloom adalah C4, C5 atau C6. Tapi kan semakin lama Pak, maksudnya ngerjakannya itu kan jadi semakin lama, waktunya semakin lama juga kalau diperpanjang gitu. Kalau dulu kan cuman langsung 3 kali 1 3, sekarang kan dijabarkan. Nah gitu. ya itu. Yang penting adalah memang, nah ini tidak semua ini ya, tidak semua stakeholder itu memahami, dan saya juga sudah paham juga di kehidupan di kondisi pendidikan kita itu kan ada kita diminta hasil yang tinggi ya. Nah itu persoalannya ke sana. Jadi indeks matematika literasi kita itu dipaksa tinggi tapi dasarnya masih rapuh gitu. Maka pesan moral saya adalah ya bersabar untuk proses yang baik. Nanti akan ada saat dimana ketika siswa itu sudah memahami proses itu, nanti akan cepat setelahnya ketika memang sudah benar-benar paham. Kadang kan kita sebagai orang tua itu Pak ya, dulu saya gini, tapi sekarang mereka kayak gini anak kita, nggak mau nona gini gitu kan. Iya. Protes orang tua. Iya itu. Kok guru mengajarnya kayak gini gitu. Kadang seperti itu. Ya, di lapangan. Ya memang memang namanya stakeholder itu kan juga orang tua wali juga harus update dengan ilmu pengetahuan akhirnya gitu. Lalu apakah buku ini banyak di luaran sana Pak yang sejenisnya gitu? Tentu ada buku ya, beberapa yang juga namanya sama, konsep dasar matematika, ada juga matematika dasar gitu ya. Tapi yang membedakan buku ini tadi kami desain berdasarkan how to solve it-nya Polya, yang di situ ada understanding ya, memahami masalah. Jadi masalah harus dipahamkan dulu, baru merencanakan penyelesaiannya seperti apa, baru melaksanakan dan memeriksa kembali. Nah, itu yang membedakan di antara buku yang lain. Nah, nanti kami akan buat buku yang akan lebih membedakan lagi, yaitu berdasarkan proses, konten, dan konteks tadi di perguruan tinggi. Ya, itu kan ya, rencana ke depan penulis untuk buku ini apa saja untuk fenomena yang ada. Salah satunya dari Wali tadi. Nah, tentu harus ada beberapa tahapan buku ya. Kalau buku konsep dasar matematik ini itu sebetulnya hanya bagian kecil yang dari buku babonnya ya, atau buku utamanya, yaitu Mathematical for Elementary Teacher. Jadi itu memang buku utamanya. Kalau berkaitan dengan persoalan tadi itu ya tentu kami akan menyemplit lagi. Jadi ada buku yang secara khusus mengenai conceptual understanding atau pemahaman secara konsep, jadi mementingkan pada prosesnya bukan pada produknya. Dan juga nanti ada berkaitan dengan buku yang fokus pada kemampuan matematika literasi ya, untuk menekan memang indeks matematikal literasi atau numerasi di Indonesia agar lebih tinggi. Baiklah Sobat Pustaka, banyak sekali yang kita pelajari dari buku ini. Ada closing statement mungkin Pak dari buku ini atau dari dosen matematika? Ya, closing statementnya adalah jadilah guru yang berintegritas, guru yang memahami masalah bukan hanya sekedar pada rumus atau formulanya, tapi pada conceptual understandingnya, tapi yaitu pada pemahaman konseptualnya. Yakinlah kalau kita paham secara konsep, maka nanti knowledge atau pengetahuan kita akan berkembang secara snowball, yaitu nanti akan bertambah dan kita akan selalu bisa menyelesaikan masalah atau soal yang lebih tinggi tingkatannya. Bahkan kalau kita membuat atau memiliki habit yang seperti itu, maka kita akan menjadi guru yang memiliki integritas, tidak hanya pada pengetahuan secara pribadi, juga akan menjadi guru yang memiliki PCK, yaitu PCK adalah pedagogical content knowledge. Jadi pengetahuan yang memang benar-benar dalam untuk mengajar, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Terima kasih Pak Faisal, sangat menarik sekali. Terima kasih Sobat Pustaka sudah mendengarkan podcast Bu Dosen hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Perpustakaan di Umsida Library. Sebelumnya
Matematika bukan hanya angka, tapi kreativitas, imajinasi, dan logika. Paul Lockwood. Saya Irta Fidinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Irta. Terima kasih Bapak.